Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 25. Ternyata senyum kecil yang selama ini terbit di bibir istriku adalah cara untuk menyembunyikan segala kegundahannya dalam tawanya yang membalut luka. Ingin kucurahkan kegundahan dalam hatiku. Rasanya benar nelangsa. Aku sangat gak setuju dengan cara ibu istriku menuntut balas. Ku tahan kembali gejolak emosi. Kembali memeluk pinggangnya sembari memejamkan mata. Alvaro, Pov, N. Nilam, Pov. Aku terbangun ketika mendengar suara azan berkumandang. Begitu mata ini terbuka, wajah tampan suamiku yang pertama kali kulihat. Ya Allah, dia benar tidak meninggalkanku untuk pergi meeting, dia justru menemaniku tidur siang. Suamiku yang tampan bertambah ganteng ketika sedang seperti ini. Dengan wajah polos serta bibir yang sedikit terbuka. Ku lepaskan dekapannya, tapi dia malah terbangun. Udah bangun, yang mata itu masih tertutup. Tapi suara seraknya malah sudah terdengar. Sudah azan asyar, Mas. Kataku mengingatkannya. Ini yang ku sukai dari Alvaro, dia rajin beribadah. Meskipun tengah sibuk sekalipun dia tidak pernah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim. Tidak lama berselang, laki yang kucintai itu bangun dan bergegas ke kamar mandi. Ku antarkan dia dengan pandangan. Sayangnya aku sedang kedatangan tamu, jadi tidak bisa menjadi makmumnya. Ku raih ponselku di meja. Tumben kosong? Tidak ada pesan dari mama? Pikiranku mendadak macet, merasa heran. Tapi aku berpikir positif, barangkali, mama lelah menerorku dengan ancaman sebagai anak durhaka. Terlalu larut dalam pikiran, aku sampai tidak menyadari jika suamiku sudah berada tepat di hadapanku. Wudu, yuk, ajaknya padaku. Aku sedang tanggal merah. Ku jawab lirih untuk meredam suara. Suamiku tampak berkedip-kedip. Kapan? Tanyanya dengan wajah yang tak mampu kubaca apa yang sedang dia pikirkan. Baru tadi, pas aku buang air kecil. Jawabku jujur, sebenarnya agak kurang nyaman perasaanku. Padahal setelah keguguran 5 minggu yang lalu, aku belum sempat halangan setelahnya, tapi halangan hari ini malah hanya plek saja. Mungkin, ini yang membuat tubuhku lemas, karena belum lancar darah kotornya keluar. Bu Nilam, Pak Al, ada ayah Milea di bawah. Yang menemui Yuda adalah Alvaro. Selama ini hubungan mereka semakin akrab. Menyangkut Milea, Alvaro tidak membatasi Yuda untuk bertemu dengan putrinya. Hal itu juga yang membuat Yuda lama merelakan Nilam. Mantan istrinya bertemu dengan orang yang tepat. Sudah dengar kabar terbaru, Yuda langsung bertanya pada Alvaro sembari nunggu asisten rumah tangga Nilam memanggilkan Milea. Ya, dari mereka. Yang ku dengar dari ibu, terakhir kali tiba beliau sempat kehilangan penglihatan, nggak lama sih, tapi memang terjadi, saat ini masih melakukan serangkaian tes laboratorium. Ungkap Yuda, mengabarkan tentang kondisi Savitri saat ini yang berada di sebuah rumah sakit. Ada pesan yang dikirim pada istriku. Isinya hanya ancaman sampah. Ibu sempat 2 jam menemani di rumah sakit, ada keretakan di bahu kirinya akibat terjatuh. Yuda menghela nafasnya. Dia tahu tidak seharusnya orang tua memeras anaknya. Tapi, mungkin kali ini yang dikatakan Savitri bukan sebuah kebohongan. Meskipun Yuda sendiri tidak tahu pasti yang dikatakan mantan ibu mertuanya pada Nilam. Tapi, dari yang sudah, Yuda yakin, yang diminta Savitri tak lain adalah materi. Aku ingin membawa Nilam dan Milea pergi dari kota ini. Rencananya beberapa bulan ke depan. Aku Alvaro yang membuat Yuda sedikit kaget.
Kamu, serius, Yuda sampai harus bertanya demikian. Cukup sekali aku merasa tidak becus menjadi seorang suami, aku tidak mau kejadian 5 bulan yang lalu terulang kembali. Tapi, soal Milea, kamu jangan khawatir. Setelah pindah aku akan Sherlock tempat tinggal kami yang baru. Alvaro memotong perkataan Yuda. Milea satu-satunya penyemangat untukku. Setelah aku resmi bercerai dengan Ruliana, aku nggak ada rencana untuk berumah tangga secepatnya, jadi, ada ketakutan di hati Yuda ketika mendengar rencana Alvaro. Jika aku berencana menjauhkan Milea darimu, tentu aku tak akan membocorkan rencanaku. Ah, iya. Aku juga baru ingin membicarakan hal ini pada istriku. Terang Alvaro lagi. Ayah, pembicaraan mereka terhenti ketika suara Milea sudah terdengar. Harum sampo beraroma buah segar langsung memenuhi ruangan. Sepertinya Milea baru saja mandi, pantas agak lama menemui Yuda, yang sudah menunggu untuk menjemputnya untuk dibawa jalan. Beberapa saat, dari arah tangga terlihat asisten rumah tangga Nilam tergopoh. Mas Al, tolong Mbak Nilam muntah, sampai lemas. Lapornya yang membuat Alvaro bangkit dari duduk dan gegas berlari menaiki tangga, pergi kamar di mana sang istri berada. Ya Allah, padahal baru 3 hari mereka kembali ke rumah pribadi Nilam, tapi kenapa istrinya langsung seperti ini? Yuda ditinggal begitu saja oleh Alvaro. Maklum, Alvaro terlalu cemas dengan keadaan istrinya. Huwek. Suara Nilam berada di dalam kamar mandi, gegas Alvaro mendekati istrinya yang bersandar di wastafel. Perlahan Alvaro memijit tengkuk istrinya. Mbak, coba cek, kalau ibu lihat Mbak Nilam seperti orang yang sedang hamil muda. Ternyata asisten Nilam ikut membuntuti majikannya. Alvaro serta Nilam sama menoleh. Wajah keduanya tampak ragu. Nilam tentu tidak kepikiran karena saat ini dia tengah datang bulan. Alvaro merasa terlalu cepat, sebab baru 5 mingguan istrinya pulang dari rumah sakit. Tapi keduanya sama tahu tidak ada yang mustahil. Karena mereka hanya dilarang berhubungan badan selama 2 mingguan pasca Nilam keguguran. Savitri menatap jari tangannya yang memburam. Kejadian yang menimpanya beberapa hari yang lalu terulang kembali. Tiba penglihatannya kabur, meski kejadian itu hanya beberapa menit, tapi itu membuat dia dihantui perasaan takut. Selain Reni, Savitri juga dijenguk oleh mantan besannya. Maulida, ibu dari mantan suami Nilam itu bahkan mau menemaninya berjam-jam. Sementara diagnosis medis mengatakan hal itu karena tekanan darah tingginya, membuat saraf penglihatannya terganggu. Tapi, walaupun begitu Savitri masih menunggu beberapa hasil tes yang lebih akurat. Jangan menangis, nasihat Maulida pada Savitri. Atas kebaikan Maulida, Savitri bisa dipindahkan ke ruangan berkelas. Savitri mengangguk perlahan. Aku nggak akan kehilangan penglihatanku kan? Pilunya bertanya pada dokter. Harapan kita semua juga begitu. Tapi untuk lebih jelasnya, kita tunggu hasil pemeriksaan lanjutannya ya, Bu. Jawab dokter dengan ramah. Air mata Savitri mengalir lambat dari pelupuk mata membasahi kedua pipinya. Entah mengapa dia jadi pesimis. Hati kecilnya mengatakan dia tidak sedang baik saja. Savitri merasakan jika tubuhnya terasa aneh, sakit akibat jatuh itu harusnya tak sampai membuatnya dirawat seperti saat ini. Sementara yang bisa dia lakukan adalah dengan meminta bantuan Maulida untuk membujuk Nilam agar mau membantunya seperti yang sudah. Tolong kamu bujuk Nilam, katakan padanya tentang keadaan saya. Pinta Savitri pada Maulida, saya sudah berkali-kali mencobanya, tapi Nilam tidak menjawab panggilan telepon saya. Pintanya berkali-kali merengek pada Maulida.
Barangkali, Nilam memang sedang sibuk, kamu jangan terlalu berburuk sangka. Cobalah, hubungi dia, aku benar-benar ingin bicara dengannya. Kekeh Safitri memaksa Maulida menghubungi Nilam. Maulida tahu apa yang membuat Nilam enggan membantu ibunya, ia sadar tidak ada hak untuk ikut campur. Sementara di kediaman Nilam, Alvaro dibuat terharu biru dengan hasil 2 garis merah di sebuah alat tes kehamilan yang baru digunakan tes urin oleh istrinya. Inilah ternyata rahasia di balik sikap cengeng dan manja Nilam. Hormonnya sedang berubah. Kini Alvaro tidak akan membiarkan kejadian yang lalu kembali terulang. Cukup sekali dia merasakan kehilangan calon anaknya. Jika bisa, dia ingin pindah dari kota ini detik ini juga. Ya Allah, aku benar-benar gak menyangka. Pria itu memandangi benda pipi yang menunjukkan 2 garis merah tersebut. Hatinya sungguh bergemuruh mendapatkan keajaiban seperti ini. Rasanya baru kemarin dia berbahagia seperti saat ini, sebelum semuanya terenggut begitu saja. Tapi kini kebahagiaan itu seolah tidak ingin meninggalkannya. Kejadian lalu seolah seperti mimpi buruk yang di tengah jalan membuatnya terjaga. Nilam pun merasakan hal yang sama. Tangannya yang bergetar mengelus lembut permukaan perutnya. Ya Allah, ini seperti tidak nyata. Benar kuasa Allah tak diragukan. Kita siap ke dokter. Biar bagaimanapun kita mesti konsultasi dengan ahlinya. Pada akhirnya Alvaro tidak malu menunjukkan air mata bahagianya pada Nilam. Tok. Maaf, apa terjadi sesuatu? Suara Yuda membuat pelukan hangat Alvaro mengendur. Pintu kamar yang terbuka membuat Yuda yang menggandeng tangan Milea ikut khawatir melihat Alvaro yang tengah memeluk istrinya. Tadinya dia ingin langsung membawa Milea, tapi mendengar kegaduhan di kamar atas membuatnya penasaran. Dia juga berniat pamit untuk membawa Milea, hingga senyum Milea mengembang ketika Alvaro mengatakan adiknya akan segera hadir. Wajah penasaran Yuda berangsur hilang. Meskipun bibirnya ikut mengembangkan senyum. Tapi, tidak dipungkiri rasa cemburu itu juga masih menusuk relung hati. Sakit sekali rasanya melihat wanita yang diinginkan bahagia bersama laki-laki lain. Merelakan tak semudah yang diharapkan. Mungkin, inilah karma untuknya. Yang dirasakan Nilam dahulu mungkin juga seperti yang tengah ia rasakan saat ini. Terpaksa merelakan. Kata itu lagi. Kata atau rangkaian kalimat seperti itu sudah lama memenuhi kotak pesan di ponsel Nilam. Sangat terbiasa, sampai dia tidak lagi merasa heran, sebab, harinya kerap berisi pesan seperti itu. Jika biasanya Nilam akan segera menghubungi si pengirim pesan untuk menanyakan apa yang dibutuhkan, apa yang bisa dia lakukan untuk membuat si pengirim pesan baik saja. Tapi, tidak untuk akhir ini. Bohong. Dusta. Nilam tahu ibunya akan melakukan beribu kebohongan lagi jika saja semua belum terbongkar. Bangkai yang selama ini begitu rapat ibunya sembunyikan. Namun, tidak lagi. Nilam tidak akan mempan lagi dibujuk dengan kalimat apapun. Bukan egois, mengingat kejadian sebelumnya. Setahun yang lalu dia diberikan hasil tes kesehatan palsu oleh Reni, hasil tes yang mengatakan bahwa ibunya sedang menderita penyakit cukup serius, hingga diharuskan mendapatkan perawatan intensif di luar negeri. Kenyataannya itu hanya rekayasa. Jika hasil tes saja bisa mereka palsukan, apalagi raut wajah dan rangkaian kata lewat pesan. Nilam sudah sangat terbiasa sampai sebagaimana mereka mengirimkan pesan tentang kabar Safitri yang tengah dirawat di rumah sakit dengan kondisi bla 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 tidak bisa mengganggu perasaannya. Itu sudah menjadi kebiasaan ibunya bersandiwara. Pura sekarat, memeras uang anak yang dianggap sebuah kesalahan. Tidak sadarkah Safitri, pengakuannya waktu itu justru mencabik
cabik jiwa putri sulungnya, Nilam yang sudah berusia kepala 3 memang terlihat baik saja, tapi batinnya pasti tetap nelangsa. Aplikasi hijau itu menampilkan sebuah pesan masuk. Voice note yang isinya suara Savitri menangis. Suara tangis yang sangat Nilam benci akhir ini. Air mata palsu. Terlalu sering keluar hingga tak berharga lagi. Air mata kekebodohan. Terlalu bodoh karena sering sekali keluar dengan alasan yang sama. Alvaro tak menyangka jika istrinya menerima begitu saja ajakannya untuk pindah ke kota lain untuk menetap. Nilam menyetujui apa yang baru saja suaminya paparkan. Tentang rencananya, tentang susunan masa depan yang pria itu buat untuk keluarga kecil mereka. Jiwa yang tadi gelisah dan marah ternyata tidak menemukan ketenangan selain pelukan lelaki yang menjadi suaminya ini. Nilam memang memiliki banyak teman. Banyak sekali teman Nilam kerap menggoda Nilam karena terkesan anti pada lelaki semenjak menjanda. Bagi Nilam teman hanya untuk senang saja. Pada Lisa saja Nilam tidak menceritakan semuanya. Yang mereka tahu hanya lapisan luarnya saja. Di dalam diri Nilam, apapun itu, tidak ada satupun dari mereka yang tahu. Nilam menyimpannya rapat. Kini dia menemukan seseorang yang bisa menjadi tempatnya bercerita tentang gejolak jiwanya. Mereka hanya 2 anak manusia yang dipertemukan takdir dalam jalan nasib yang bersisian. Di satu titik mereka bertemu. Titik yang awalnya mereka kira hanya titik persimpangan jalan ternyata itu adalah titik penyatuan. Berdua melewati ujian dunia yang pasti tidak seindah jika mereka hidup berdua saja di dunia. Tapi semua indah ketika bersama. Hanya ada keluarga kecil mereka di hidup mereka sekarang. Di rumah Maulida, Yuda beberapa kali terlihat melamun. Now what? Haruskah dia menyesal telah melepaskan sosok Nilam? Kenapa semua menjadi menyakitkan seperti ini? Sejak bercerai dengan Ruliana Yuda mulai berhenti minum. Kenapa baru sekarang dia menyesali keputusannya? Keputusan untuk melepaskan berlian berkualitas tinggi seperti Nilam. Yuda ingin menegaskan hati, tapi mengingat bayangan Alvaro yang mendekap tubuh Nilam yang pernah menjadi miliknya hatinya penuh gejolak. Haruskah dia menjadi pebinor? Namun, bagaimana dia menatap wajah putrinya jika dia sampai melakukan hal itu? Lantas, apa bedanya dia dan Savitri? Lelah badan, lelah berpikir dan merasai, Yuda jatuh tertidur saat menjelang pagi. Camelia dijemput seseorang ke kantor polisi. Dia dibebaskan. Seseorang bernama Ingrid menjamin kebebasannya. Dia langsung dibawa ke rumah sakit dan menemukan mamanya yang tengah diperiksa oleh tim dokter. Melihat anaknya bebas, Savitri tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Dia kembali menangis terseduh-seduh. Melihat ibunya yang bahkan tak diperdulikan oleh Nilam, membuat Camelia bergidik ngeri. Mengurus ibunya berarti melepas kemewahan atau limpahan materi yang selama ini didapat dari ibunya. Berarti tidak akan ada lagi kemewahan. Menyadari itu, Camelia melayangkan pandangan ke seluruh ruang kamar rawat ini. Dia berpikir bagaimana caranya berhemat jika seumur hidup dia tidak tahu bahwa kata itu diciptakan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lantas bagaimana dia bisa memanfaatkan keadaan ibunya untuk memeras Nilam, jika sampai detik ini saja dia belum melihat keberadaan saudarinya itu. Baru membayangkan saja rasanya sulit, apalagi menjalani. Sangat susah untuk orang belajar menjadi rakyat jelata tapi sombong. Harusnya dia bersyukur karena dibebaskan. Tapi, kata syukur itu seolah terhapus dari kamus hidupnya. Ini hari pertama tidur di rumah sakit. Hatinya sudah penuh dengan caci maki. Ibunya begitu menyusahkan, seenaknya main suruh. Badannya terasa pegel dan dia sedang sangat bad mood. Baru akan memejamkan matanya,
Lengannya ditepuk oleh ibunya. "Apa sih, Ma?" Kamelia sangat kesal dengan Savitri. "Mel, ganti diaper Mama, rasanya sudah nggak nyaman." Mohon Savitri dengan tangan menunjuk bagian perut bawahnya. "Apa?" jerit Kamelia yang membuat Savitri ikut tersentak. Kamelia menatap tak percaya pada ibunya, dia kesal dan marah. Merasa muak dia buru-buru meninggalkan ibunya untuk tidur di sofa yang berada di dalam ruangan. Sungguh, turun lifestyle itu tidak menyenangkan. Kamelia tahu itu, tapi merasakan langsung sungguh berat. Dan dia tahu ini masih akan berlanjut. Air mata Savitri berdesakan turun. Ketika permintaan sederhananya tak diindahkan. Melihat putri kesayangannya sudah terlelap dalam mimpi sementara dia merasakan tidak nyaman karena diapernya belum diganti. Sudah berkali-kali mencoba memejamkan mata, tapi tubuhnya terasa tidak nyaman. Setiap kali menangis dadanya sesak bukan main, sudah seperti sebatang kara, anak yang dia sayang begitu abai, ada, tapi seperti tidak nyata. Malam ini bukan ketebalan selimut yang membuatnya berkeringat, tapi rasa nyeri pada pangkal pahanya yang membuatnya mandi keringat. Berkali-kali mencoba membangunkan Kamelia tapi tak direspon. Berusaha mengambil ponsel posisinya tidak bisa miring. Savitri menangis, terisak seperti anak kecil. Di sela isakannya dia mengingat putrinya yang lain. Seorang putri yang hanya diingat ketika dia butuh, dilupakan ketika dia bahagia. Menyesal juga untuk apa, yang sudah terjadi takkan pernah bisa terulang kembali. Nilam, rintihannya begitu memprihatinkan. Sementara yang berada di sisinya asik dengan diri sendiri. Tidur nyenyak, sengaja menutup telinganya dengan alat pendengar musik, agar tidurnya tidak terusik. Lagi bahagia banget nih kayaknya, Liga duduk di samping Ingrid yang tengah menikmati tontonannya di ponsel. Senyum Ingrid mengembang, bahagia melihat cucunya berbakti. Meskipun Liga, Ozu, maupun Alvaro sukses dalam bisnisnya masing-masing, tapi mereka masih sudi menuruti permintaannya untuk meneruskan bisnis keluarga. Sebenarnya Ozu dan Liga tidak begitu dilibatkan, Alvaro lah yang benar menuruti segala pintanya. Tapi, Ingrid sudah sangat bersyukur. "Nek, ada Pak Kadik di depan mau ambil barang Nilam," katanya. Ozu datang memberitahu. "Sudah disiapkan Mona. Kalian ada apa kompak kesini?" tanyanya penuh kecurigaan. Kak Ozu melihat orang kepercayaan nenek di rumah sakit. Ozu ikut duduk berdampingan dengan Liga, setelah memberitahu soal kedatangan sopir adik iparnya Nilam. Kini mendengar pertanyaan adiknya Ozu melihat pada neneknya. Nenek merencanakan sesuatu, tanyanya pada Ingrid yang dijawab kekehan kecil oleh Ingrid. "Kalian matai nenek?" tanyanya dengan getar tawa. "Aku nggak sengaja lihat Mark di rumah sakit. Aku Ozu. Mereka membawa saudari Nilam yang baru nenek bebaskan dari penjara." "Apa?" kompak Ozu dan Liga berseru. "Kadang, seseorang harus disakiti oleh perbuatannya sendiri agar sadar," ucap Ingrid yang terdengar ambigu untuk Ozu dan Liga. "Kalian tidak harus tahu apa rencana nenek. Nenek membebaskan gadis itu penuh perhitungan," beritahunya lagi pada kedua cucunya. Liga manyun, tangannya yang putih bersih mengelus lembut permukaan perutnya yang membesar dari balik gamis yang ia kenakan. Sementara Ozu hanya menggeleng tak habis pikir dengan neneknya yang masih saja pandai merencanakan sesuatu untuk sekedar memberi pelajaran bagi mereka yang salah. Mengenai Ingrid yang membebaskan Kamelia tentu sudah didiskusikan bersama Nilam dan Alvaro. Lebih tepatnya, Ingrid memberikan pendapatnya pada cucu menantunya. Tepatnya sehari sebelum Nilam pindah ke kota yang telah Alvaro pilih untuk menetap. Mengeluarkan dari jeruji besi bukan berarti membuatnya bebas, biarlah saudarimu merasakan rasanya merawat ibumu. Dia terbiasa dengan kemewahan, nenek jamin,
meski terpaksa dia tidak akan punya nyali untuk keluar dari zona nyaman yang ibumu tawarkan. Jaga diri baik, Nek. Hanya itu yang Nilam ucapkan. Terlalu malas membahas ibu dan saudarinya itu. Biarlah Ingrid yang mengatur rencananya. Nilam yakin Ingrid lebih paham hal seperti itu. Kini, kembali ke hari di mana Nilam sudah berada di kota baru bersama Alvaro dan Milea, semuanya terasa berubah. Alvaro menghampiri istrinya kemudian menarik Nilam ke dalam pelukannya. Nilam tidak bicara apa-apa, Alvaro ingin menghabiskan waktu sebanyak-banyaknya untuk keluarga kecilnya, khususnya untuk wanita yang berada di dalam dekapannya. Nilam tahu jika suaminya adalah pria yang berpikiran sangat terbuka, memberinya semangat dan kepercayaan yang begitu besar. Tentu Alvaro juga ingin Nilam tetap memiliki gairah atas hidupnya. Alvaro memilih membawa keluarga kecilnya ke Jawa Tengah, tepatnya di Solo. Alvaro memilih kota tersebut karena merupakan tempat yang tenang dan di Jawa Tengah Milea bisa banyak belajar tentang adat ketimuran. Pesantren pun menyebar di mana-mana. Tempat tinggal memang sudah Alvaro persiapkan jauh hari, tepatnya setelah kejadian peristiwa yang membuatnya kehilangan calon buah hati. Pindah pas bertepatan dengan musim panen padi. Sepanjang perjalanan menuju ke rumah baru diwarnai dengan warna kuning, warna padi yang sudah siap dipotong. Pemandangan yang langsung ikut membuat Nilam dan Milea jatuh cinta. Rumah yang disediakan Alvaro begitu nyaman dengan halaman lumayan luas dan agak terlalu besar jika hanya untuk mereka bertiga. Milea langsung suka dengan rumahnya. Milea suka, ayah. Antusias Milea begitu pertama kali mereka sampai dan Alvaro memperlihatkan rumah baru mereka. Gadis kecil itu melompat kegirangan. Terlebih ketika Alvaro menunjukkan kamar tidurnya yang sudah didesain sedemikian rupa dengan tema yang begitu disukai Milea, yaitu Marsupilami. Sosok kartun animasi yang berasal dari strip komik karya Andre Franquin yang pertama kali terbit pada tahun 1952. Tak ada yang tahu hewan apa sebenarnya Marsupilami. Perawakannya mirip monyet berwarna kuning dengan ekor super panjang yang bisa digerakkan secara fleksibel itu. Setelah meninggalkan Milea yang masih tidak mau meninggalkan kamar barunya. Kini, giliran Alvaro membawa Nilam ke dalam kamar mereka berdua. Semoga kamu juga suka rumahnya, Yang. Aku suka, makasih, Mas. Nilam tersenyum bahagia dan segera memeluk pinggang suaminya untuk merapat. Aku sudah mencari asisten rumah tangga yang datang setiap hari untuk membersihkan rumah dan mengurus laundry. Kamu tidak boleh terlalu lelah. Bersambung dulu ya teman-teman.